7 peninggalan berharga Nabi Muhammad di kota Madinah. Madinah merupakan salah satu kota paling penting bagi umat Islam di seluruh dunia. Bukan hanya menjadi destinasi utama umat Islam saat melaksanakan ibadah haji dan umroh, Madinah adalah kota di mana Rasulullah tinggal dan melanjutkan dakwah setelah hijrah dari Mekah. Di kota ini jugalah Rasulullah wafat dan dimakamkan. Lebih dari 1000 tahun berlalu setelah kepergian Rasulullah, kota Madinah menyimpan banyak peninggalan berharga yang bisa ditengok oleh umat Islam. Dilansir Muslim dan berbagai referensi lainnya, berikut 7 peninggalan berharga Nabi Muhammad di kota Madinah. Satu, Masjid Nabawi. Bisa dibilang, Masjid Nabawi merupakan tempat pertama yang akan dikunjungi oleh umat Islam begitu tiba di Madinah. Ini merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah. Rumah Nabi persis berada di sebelahnya. Ketika wafat pada tahun 632 Masehi, beliau dimakamkan di rumahnya. Beberapa puluh tahun kemudian, Masjid Nabawi mengalami perluasan dan makam Rasulullah beserta Khalifah Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab dimasukkan ke dalam wilayahnya. Makam Nabi Muhammad beserta 2 sahabatnya sendiri berada di sebelah tenggara masjid dan ditandai dengan kubah berwarna hijau. Saat periode haji dan umroh tiba, masjid ini dipenuhi oleh umat Islam dari seluruh dunia yang ingin beribadah sekaligus berziarah. 2. Janatul Baqi. Tidak jauh dari Masjid Nabawi, kamu bisa berkunjung ke Janatul Baqi. Tempat ini adalah kompleks pemakaman pertama sekaligus yang tertua di Madinah. Di tempat pemakaman inilah, keluarga Rasulullah seperti istrinya Aisyah binti Abu Bakar, putri kesayangannya yang bernama Fatimah Al-Zahra, cucunya yang bernama Imam Hasan ibnu Ali, beserta para sahabat, hingga ulama besar dimakamkan. Ketika Nabi Muhammad masih hidup, beliau sering berziarah ke Janatul Baqi. Beliau sendiri jugalah yang memilih tempat ini sebagai kompleks pemakaman. 3. Masjid Quba. Jika Masjid Nabawi adalah masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad, maka Masjid Quba adalah yang pertama. Berjarak 6 km dari Madinah, di lokasi inilah Rasulullah disambut oleh penduduk Madinah. Rasulullah kemudian membangun masjid di lokasi tersebut, dan tinggal selama 14 hari sambil menunggu menantunya Ali bin Abi Thalib tiba dari Mekah. Setelah Rasulullah tinggal di Madinah, beliau selalu mengunjungi masjid ini setiap hari Sabtu dan melaksanakan salat 2 rakaat. Umat Islam yang berkunjung ke Masjid Quba dianjurkan untuk melaksanakan salat 2 rakaat. 4. Jabal Uhud. Jabal Uhud atau yang dalam bahasa Indonesia berarti, Gunung Uhud, adalah lokasi terjadinya Perang Uhud pada tahun 625 Masehi. Di sini, kaum muslim berperang melawan orang Quraisy. Dalam peperangan ini, 70 sahabat, termasuk paman kesayangan Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib syahid. Mereka kemudian dimakamkan di sebuah komplek pemakaman yang lokasinya berada di sekitar wilayah Jabal Uhud. 5. Masjid Al-Qiblatain. Pada awal turunnya perintah untuk melaksanakan salat 5 waktu, umat Islam melaksanakan salat menghadap ke Baitul Maqdis di Yerusalem sebagai kiblat. Namun beberapa saat setelahnya, arah kiblat berubah menghadap Ka'bah di Mekah. Lokasi tempat turunnya ayat tersebut kemudian dibangun menjadi sebuah masjid pada tahun 623 Masehi, dan diberi nama Masjid Al-Qiblatain. Uniknya, di masjid ini kamu akan menemukan 2 penanda kiblat. Pertama adalah kiblat ke arah Yerusalem, dan yang kedua menuju Ka'bah di kota Mekah. 6. The Seven Mosques.
Selain Masjid Al-Qiblatain, kamu juga bisa berkunjung ke Masjid 7 atau The Seven Mosques. Masjid ini dulunya merupakan lokasi di mana Rasulullah dan para sahabat mendirikan tenda saat pertempuran Khandak. Pertempuran Khandak sendiri merupakan pertempuran antara umat Islam dengan kaum Quraisy yang berlangsung pada tahun 627 Masehi. Umat Islam yang kala itu kalah jumlah kemudian membangun parit untuk menghambat tentara musuh yang datang dengan menggunakan unta dan kuda. 7. Museum Al-Madinah. Terletak di King Abdul Road, Museum Al-Madinah merupakan museum tertua di Madinah. Saat berkunjung ke sini, kamu dapat melihat sejarah kota tersebut, budaya, orang-orang dan kehidupan mereka di masa lalu. Ada sekitar 2000 artefak Islam yang bisa kita lihat di sini. Tidak hanya itu, kamu juga bisa menyaksikan evolusi Masjid Nabawi. Dimulai dari pembangunan pertamanya oleh Rasulullah dan para sahabat, hingga berdiri megah seperti sekarang. Terakhir sekaligus yang paling menarik, kamu akan diceritakan tentang sejarah kehidupan Nabi Muhammad secara mendetail, dari kelahiran beliau hingga wafatnya. Tempat-tempat ini bukan hanya merupakan tempat ibadah, namun juga merupakan peninggalan berharga Nabi Muhammad beserta para sahabat untuk kita semua. Hampir semua lokasi adalah tempat di mana Nabi Muhammad beserta para sahabat pernah menjejakkan kakinya, dan berjuang dalam menyebarkan agama Islam.